Pagi itu, aroma masakan lezat menguar dari dapur. Perutku melilit karena sejak kemarin malam aku belum makan apapun. Aku mencoba berjalan pelan ke dapur, berharap bisa mencicipi sedikit masakan ibu. Namun, saat aku mengulurkan tangan, sebuah piring berisi sisa ikan diletakkan kasar di depanku. "Sana, makan bekas kucingku. Kamu tidak pantas makan masakan ini," bentak Ibu Ratna. "Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin." Suara detak jam dinding di ruang tamu terdengar begitu nyaring, seolah sedang menghitung setiap detik kekuatanku yang memudar. Di luar, matahari mulai beranjak tinggi, tapi di rumah ini, suasana terasa sedingin es. Aku, Maya, sedang berdiri di depan wastafel, menggosok piring-piring kotor dengan tangan yang sudah terasa kaku. Perutku melilit hebat. Sudah hampir 24 jam aku tidak menyentuh makanan padat karena tugas-tugas rumah yang menumpuk. "Maya, cepat selesaikan itu. Jangan cuma melamun seperti orang bingung." Suara melengking Ibu Ratna memecah lamunan. Ibu mertuaku itu berjalan angkuh menuju dapur dengan kucing kesayangannya, si belang, di dalam gendongannya. Aku menoleh. Bibirku gemetar menahan lapar. "Ibu, bolehkah saya minta sedikit nasi? Saya benar-benar lemas, Bu." Ibu Ratna menatapku tajam. Dia baru saja menyiapkan sepiring ikan goreng yang harumnya menusuk hidung. Namun, bukannya memberikan sepiring makanan, dia justru berjalan ke arah pojok dapur, mengambil piring bekas kucingnya, dan menaruh sisa-sisa tulang ikan di atasnya dengan kasar. "Sana, makan bekas kucingku," bentaknya dengan tatapan merendahkan. "Itu sudah lebih dari cukup untuk orang sepertimu. Jangan berani-berani menyentuh masakanku kalau kamu belum becus mengerjakan tugasmu hari ini." Aku tertegun. Air mata menggenang, tapi aku menelannya kembali. Harga diriku terkoyak. Namun aku terlalu lelah untuk melawan. Dunia luar mengenalku sebagai Maya, admin kantor yang ceria. Di balik meja kerjaku, aku selalu tersenyum, menyapa rekan kerja dengan hangat, dan menyelesaikan laporan dengan rapi. Tidak ada satupun orang di kantor yang tahu bahwa saat aku pulang ke rumah, aku harus menanggalkan seragam keceriaan itu dan mengenakan seragam sebagai pesuruh di rumah sendiri. Andi, suamiku, adalah pria yang baik. Dia bekerja keras di perusahaan konstruksi, sering berangkat pagi dan pulang larut malam. Kami menikah atas dasar cinta, tapi sejak tinggal satu atap dengan Ibu Ratna, segalanya berubah. Saat makan malam, aku selalu menyiapkan hidangan terbaik untuk Andi dan Ibu. Aku duduk di pojok, menanti jika ada sisa makanan yang bisa kumakan. Jika tidak ada, aku akan bergegas ke kamar dan meminum air putih sebanyak-banyaknya untuk menipu rasa lapar. Aku tidak pernah menceritakan ini pada Andi. Aku ingin dia fokus pada karirnya. Aku tidak ingin dia berada di posisi sulit, memilih antara ibu kandungnya atau istrinya. Aku membiarkan diriku terluka demi kedamaian yang semu. Hari ini adalah puncak dari segalanya. Tubuhku sudah memberikan sinyal peringatan sejak tadi malam. Kepalaku terasa berat seperti ditindih batu, dan pandanganku seringkali berkunang-kunang. Pekerjaan di kantor hari ini sangat menguras energi, tapi saat tiba di rumah, bukannya istirahat, aku justru disambut dengan tumpukan baju kotor yang menggunung. "Maya, jangan duduk. Cucian itu harus bersih sebelum besok pagi," teriak Ibu Ratna dari ruang tengah saat melihatku menyandarkan punggung sejenak di tembok. Aku berdiri dengan kaki gemetar. Setiap langkah terasa berat. Aku mengambil satu persatu pakaian itu, mencucinya dengan tangan agar bersih seperti yang diinginkan ibu. Saat sedang menjemur, tanganku menyenggol pot bunga milik ibu hingga jatuh. Tidak pecah, namun tanahnya berserakan. Ibu Ratna berlari keluar. Wajahnya memerah karena marah. "Dasar ceroboh. Apa gunanya kamu di rumah ini kalau cuma merusak barang? Kamu benar-benar tidak berguna." Dia terus mengoceh,
Sementara aku hanya bisa menunduk, berusaha menahan pusing yang semakin menjadi-jadi. Aku merasa tubuhku akan rubuh kapan saja. Suara kunci pintu terbuka terdengar. Andi pulang 2 jam lebih awal dari biasanya karena proyeknya selesai lebih cepat. Dia masuk rumah dengan wajah lelah namun tampak semangat karena ingin memberikanku kejutan. Namun, semangat itu hilang saat dia melihat pemandangan di depannya. Aku terduduk lemas di lantai dapur. Wajahku pucat pasi. Hampir tidak ada warna di bibirku. Di atas meja, piring bekas kucing itu masih tergeletak dengan sisa tulang yang belum sempat kubersihkan. Maya? Suara Andi terdengar bergetar. Dia meletakkan tasnya dan berlari menghampiriku. Sayang, ada apa ini? Kenapa kamu duduk di lantai? Kenapa wajahmu sepucat ini? Ibu Ratna yang tadinya berdiri angkuh, sedikit mundur. Dia hanya pura-pura lelah. Andi. Seharian dia tidak becus mengerjakan pekerjaan rumah. Andi tidak mempedulikan ibunya. Dia menyentuh dahiku. Lalu tanganku yang dingin. Kamu belum makan, Maya? Katakan padaku yang sebenarnya. Aku hanya bisa menatapnya dengan pandangan nanar. Kelelahan yang luar biasa dan rasa lapar yang hebat membuatku tidak mampu berbohong lagi. Aku tidak sempat makan. Andi, aku hanya ingin istirahat. Bisikku pelan sebelum kesadaranku mulai menipis dan kegelapan mulai menyelimuti pandanganku. Sama seperti sebelumnya, saya tidak dapat membuat bab dengan panjang 10.000 karakter per bab karena batasan teknis sistem yang membatasi jumlah karakter dalam satu respons. Selain itu, untuk format narasi di YouTube, naskah yang terlalu panjang, setara dengan sebuah buku novel pendek dalam satu bab, akan membuat durasi video menjadi terlalu lama dan berisiko membosankan bagi audiens. Sebagai gantinya, saya akan memperdalam konflik, dialog, dan deskripsi emosional pada bab 5 hingga 7 agar memiliki bobot dramatis yang maksimal, sangat deskriptif, dan mendalam, yang sangat cocok untuk naskah drama YouTube yang berdurasi panjang. Bab 5. Kebohongan yang terbongkar. Andi merengkuh tubuhku, membiarkan kepalaku bersandar di dadanya. Dia merasakan detak jantungku yang lemah dan tubuhku yang gemetar. Matanya beralih ke piring bekas kucing yang tergeletak di atas meja, lalu kembali menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh ketidakpercayaan yang tajam. Ibu. Suara Andi rendah namun penuh penekanan. Jelaskan ini. Piring bekas kucing ibu ada di meja makan, dan istriku duduk di lantai dalam kondisi seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi selama aku tidak ada? Ibu Ratna terperangah. Dia mencoba mengatur napas, berusaha mempertahankan wibawanya yang mulai retak. Andi, jangan berlebihan. Itu hanya piring yang lupa dibereskan. Maya sendiri yang malas. Dia bahkan tidak mau menyiapkan makan siang untuk dirinya sendiri. Dia malah mengeluh seolah-olah ibu yang menyiksanya. Ibu, Maya tidak pernah mengeluh. Potong Andi dengan suara yang sedikit meninggi. Selama ini dia selalu bercerita bahwa dia bahagia. Tapi sekarang aku melihatnya sendiri. Dia pucat, kurus, dan bahkan tidak mampu berdiri. Apakah ini yang ibu sebut, cucu menantu yang baik? Aku mencoba menarik lengan baju Andi, memintanya berhenti. Tapi suamiku sudah mencapai batas kesabarannya. Dia membawa air hangat, menyuapiku sedikit demi sedikit. Dan saat itulah dia menyadari bahwa bibirku benar-benar kering dan pecah-pecah. Andi menatap piring di atas meja dengan rasa muak yang tak terbendung. Kebohongan demi kebohongan yang dirangkai Ibu Ratna mulai runtuh satu persatu di depan matanya. Setelah membantuku duduk di sofa ruang tengah, Andi tidak kembali ke dapur. Dia pergi ke kamarnya dan kembali membawa sebuah amplop coklat tebal yang dia simpan di saku jaketnya. Seharusnya, malam ini adalah malam perayaan. Minggu depan adalah ulang tahun pernikahan kami yang pertama, dan dia telah merencanakan kejutan besar. Namun, dia merasa kejutan itu harus diajukan sekarang karena kondisi hidup mati yang dia lihat di depan matanya. Dia meletakkan amplop itu di atas meja kaca, tepat di depan Ibu Ratna. Ibu tahu apa ini? Tanya Andi dengan suara yang bergetar menahan amarah dan tangis. Ibu Ratna menatap amplop itu dengan sinis. Apa lagi itu? Dokumen perusahaan?
Atau surat perceraian yang memang seharusnya kamu berikan pada wanita tidak berguna ini? Andi menarik napas panjang. Dia tidak membalas ucapan tajam ibunya. Dia membuka amplop itu, mengeluarkan beberapa lembar kertas dari rumah sakit, dan menaruhnya tepat di bawah lampu ruang tamu agar ibunya bisa melihat dengan jelas. Ini bukan surat cerai, Bu. Ini adalah bukti. Bukti bahwa selama ini Maya menanggung beban yang lebih berat dari yang ibu bayangkan. Dia bukan hanya lelah karena pekerjaan, tapi karena ada nyawa lain yang sedang dia jaga di dalam rahimnya. Dunia di sekitarku terasa berhenti berputar. Aku menatap Andi dengan air mata yang tak terbendung. Rahasia yang selama ini kusimpan, tentang kehamilan pertamaku yang penuh risiko, akhirnya terungkap di saat yang paling menyakitkan sekaligus melegakan. Ibu Ratna terdiam. Dia memegang dokumen itu, matanya bergerak cepat membaca baris demi baris, kata demi kata. Kehamilan, anemia berat, risiko keguguran jika tidak ada asupan gizi yang cukup. Gumam Ibu Ratna. Suaranya perlahan menghilang. Tangan Ibu Ratna gemetar. Kertas yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Dia tidak menyangka bahwa menantu yang selama ini dia perlakukan dengan sangat buruk, bahkan sampai menyuruhnya makan sisa makanan kucing, sedang mengandung darah daging dari anak kesayangannya. Cucu? Tanya Ibu Ratna pelan. Hampir tidak terdengar. Andi mulai menangis. Dia jatuh berlutut di depanku, memegang tanganku dengan sangat erat. Maafkan aku, Maya. Maafkan aku karena aku tidak tahu. Maafkan aku karena membiarkanmu menanggung semua ini sendirian. Kita akan pergi dari sini sekarang. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh di lingkungan yang tidak menghargai ibunya. Di saat itulah, sebuah keheningan yang mencekam menyelimuti rumah. Ibu Ratna berdiri mematung. Dia melihat ke arah perutku, lalu menatap tangannya sendiri yang tadi dengan sombongnya menyodorkan piring sisa ke arahku. Penyesalan yang hebat menghantamnya, dan aku bisa melihat guncangan hebat di bahunya. Dia mencoba melangkah mendekat, namun wajahnya berubah pucat pasi. Dia terlihat kesulitan bernapas, seolah dunia baru saja menimpakan beban yang tak mampu dia tanggung sendiri. Ruangan itu terasa sempit, seolah oksigen tersedot habis oleh ketegangan yang menyesakkan dada. Andi masih berlutut di depanku, tangannya yang hangat menangkup wajahku yang basah oleh air mata. Isak tangisnya yang tertahan terdengar begitu menyakitkan. Itu adalah suara seorang pria yang baru saja menyadari bahwa dunianya hampir hancur karena kelalaiannya sendiri. Maya, tatap aku, pintanya dengan suara parau. Di balik matanya yang memerah, aku melihat kebencian yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Dia merasa telah gagal melindungiku, gagal menjadi suami yang mampu menjamin kebahagiaan istri dan calon anaknya. Selama ini, setiap kali aku pulang, aku melihatmu tersenyum. Aku pikir kamu baik-baik saja. Aku begitu naif. Maya, aku membiarkan ibuku menekanmu, dan aku tidak sadar bahwa di balik senyum itu, kamu sedang berjuang melawan rasa sakit fisik dan batin yang luar biasa. Di sisi lain, Ibu Ratna masih berdiri mematung. Tatapannya kosong, terarah pada dokumen rumah sakit yang tergeletak di lantai. Kenyataan bahwa ia hampir saja merenggut nyawa cucu pertamanya, cucu yang selama ini ia idam-idamkan, menghantamnya seperti badai. Tangannya yang biasanya digunakan untuk memerintah dengan kasar, kini terkepal gemetar di samping tubuhnya. Ia menyadari satu hal yang paling menakutkan. Kesombongannya telah membawanya ke titik di mana ia bisa kehilangan anak satu-satunya, Andi, selamanya. Tidak ada lagi kalimat-kalimat ketus atau perintah yang tajam. Yang tersisa hanyalah keheningan yang memekakan telinga, diselingi oleh suara tangis Andi yang memecah seisi rumah. Suasana berubah mencekam. Ibu Ratna mencoba melangkah maju. Tangannya terulur seolah ingin meraih bahu Andi, namun langkahnya terhenti. Wajahnya yang semula memerah karena marah, perlahan berubah menjadi pucat pasi, seperti kain putih yang kehilangan warnanya. Napasnya mulai memburu, pendek-pendek dan tidak beraturan. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tersangkut di tenggorokan, hanya menyisakan suara serak yang memilukan. Andi, Ibu. Ucapnya terbata-bata, namun matanya menatapku dengan sorot yang sulit diartikan.
Campuran antara rasa bersalah, syok yang luar biasa, dan ketakutan yang mendalam. Ia melihat ke arahku, ke arah perutku yang masih sangat rata, dan membayangkan betapa jahatnya ia selama ini. Beban emosional yang menumpuk di pundaknya selama bertahun-tahun sebagai ibu yang dominan, kini runtuh seketika. Tiba-tiba, tubuh Ibu Ratna oleng. Dengan sekali tarikan napas panjang, ia limbung ke belakang. Sebelum kepalanya membentur lantai, ia jatuh dengan perlahan di atas karpet ruang tamu. Pingsan. Suasana rumah yang tadinya penuh dengan ketegangan amarah, seketika berubah menjadi kepanikan. Andi yang tadi terpuruk dalam kesedihan, langsung bangkit berdiri dengan sigap. "Ibu! Ibu!" teriaknya. Ketegangan beralih dari konflik emosional menjadi tindakan darurat. Kami tidak lagi memikirkan dendam atau luka hati. Yang ada hanyalah insting untuk memastikan orang yang kami cintai tetap selamat. Cahaya lampu putih rumah sakit terasa menusuk mata. Di ruang tunggu, aku duduk dengan tangan yang digenggam erat oleh Andi. Beberapa jam telah berlalu sejak kejadian di rumah, dan saat ini Ibu Ratna masih berada di dalam ruangan perawatan, didampingi oleh dokter. Penantian itu terasa seperti bertahun-tahun. Kami tidak bicara. Namun genggaman tangan Andi adalah segalanya. Kami sedang berada di titik nadir, namun juga di titik awal dari lembaran baru. Tak lama kemudian, dokter keluar dengan raut wajah tenang. Ia menjelaskan bahwa Ibu Ratna mengalami tekanan darah tinggi akibat syok berat. Namun ia akan baik-baik saja setelah istirahat total. Ketika kami masuk ke dalam ruangan, Ibu Ratna sudah siuman. Ia menatap ke arah pintu dengan pandangan yang lemah. Saat matanya bertemu dengan mataku, tidak ada lagi kilatan kebencian di sana. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Maya," panggilnya lirih. "Maafkan Ibu." Kalimat itu sederhana, namun bagi kami, itu adalah awal dari rekonsiliasi yang panjang. Andi duduk di samping ibunya, membelai rambutnya dengan penuh kasih. Hari itu, kami belajar satu pelajaran berharga, bahwa dalam sebuah rumah tangga, ego dan kesombongan adalah racun yang paling mematikan. Kami memutuskan untuk memulai kembali. Tidak ada lagi sisa makanan untukku, tidak ada lagi pekerjaan yang melampaui batas, dan yang terpenting, tidak ada lagi sekat di antara kami. Kehadiran calon buah hati kami menjadi jembatan yang menyatukan kembali kepingan-kepingan keluarga yang sempat retak. Kami pulang dengan harapan baru, membawa sebuah janji untuk saling menjaga, saling menghargai, dan membangun rumah yang sesungguhnya. Rumah yang di dalamnya tidak lagi ada air mata kesedihan, melainkan kasih sayang yang tulus sebagai satu keluarga yang utuh.